Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat belajar jarak jauh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para keluarganya. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak tubuh manusia. Ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas belajar tentang semua macam-macam pesawat sederhana beserta contohnya dan juga perhitungannya. Sekarang prinsip gerak pesawat sederhana pada sistem gerak tubuh manusia. Ya, prasyarat untuk mempelajari materi kali ini adalah yang pertama sistem gerak tubuh manusia. Ya, sudah kalian pelajari di bab sebelumnya ya, yaitu tentang otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif ya. Nanti ada kaitannya sama tuas untuk tulang. Terus berikutnya tentang pesawat sederhana juga sudah kita pelajari bersama. Ya, macam-macam pesawat sederhana ada pengungkit, ada bidang miring, katrol, dan roda berporos. Untuk prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia itu lebih banyak penerapannya yaitu pada pengungkit ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengungkit yang ada pada tubuh manusia. Jadi seperti itu. Untuk bahan ajarnya tetap sama ya. Jangan lupa untuk di-download. Oke, lanjut. Langsung saja untuk pengungkit. Pengungkit yang pertama adalah pengungkit jenis 1 ya. Ya, pengungkit jenis 1 cirinya adalah titik tumpu ada di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban ya. Jadi aplikasi dari pengungkit jenis pertama atau penerapan dari pengungkit jenis pertama yaitu saat kepala kita menengadah ke atas ya. Gerakan menengadahkan kepala merupakan salah satu contoh penerapan tuas jenis 1 pada gerakan tubuh manusia. Coba perhatikan pada gambar ya. Oke, di bagian sini ini kan ada tulang leher ya. Di tulang leher ini itu sebagai titik tumpu ya. Kalau kita kaitkan sama sendi, di sini ada sendi apa yang menghubungkan leher sama kepala? Ada sendi putar ya. Oke, ada sendi putar antara tulang aksis dan tulang atlas, tulang belakang sama tulang atlas pada kepala. Ini berperan sebagai titik tumpu. Terus otot yang ada di leher ini sebagai lengan kuasanya, titik kuasanya ya. Dan bagian wajah ini sebagai titik bebannya. Jadi sesuai dengan pengungkit jenis pertama. Kalau contoh-contoh yang lain apa selain peristiwa menengadahkan kepala ke atas? Nanti bisa dicari sendiri ya. Pokoknya konsepnya itu titik tumpu harus ada di tengah, di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yaitu pengungkit jenis kedua ya. Salah satu contoh gerakan yang menerapkan konsep prinsip jenis kedua yaitu gerakan kaki menjinjit ya. Coba kamu perhatikan pada gambar. Oke. Ketika kita menjinjit bagian paling bawah yaitu telapak tangan sini ya sama permukaan tanah itu berperan sebagai titik tumpunya.
Ya. Terus bebannya itu ada di tengah, ya. Jadi di bagian sini itu lurus ke atas, ini kan ada tulang yang menyambungkan sampai ke tubuh kita. Ini sebagai beban, ya. Jadi ini menumpu beban tubuh kita. Terus ada otot di bagian sini ya, betis sini. Itu yang berperan sebagai titik kuasa. Ya, gaya kuasanya ini ada di otot yang ada di betis ini. Oke, untuk berikutnya ada pengungkit jenis ketiga. Ya, untuk pengungkit jenis ketiga itu contohnya adalah gerakan mengangkat barbel. Jadi barbel atau apapun itu yang diangkat dengan lengan, ya, itu merupakan contoh pengungkit jenis ketiga, di mana barbel ini berperan sebagai bebannya, ya. Terus lengan kuasanya itu yang mana? Kuasanya, kuasanya itu otot yang ada di lengan, ya, di sini. Ini berperan sebagai kuasa. Nah, tulang lengan ini ditarik oleh yang namanya otot bisep, ya. Karena dia tarik otot bisep berarti otomatis titik kuasanya ada di sini dan titik tumpunya ada di siku, ya. Karena yang sebagai porosnya itu bagian sikunya, sehingga ini sesuai dengan pengungkit jenis ketiga. Adapun contoh-contoh yang lain, misalkan ya seperti gambar ini, ada seseorang yang melompat ke atas bersiap-siap untuk melakukan smash, ya, bersiap-siap jumping untuk melakukan smash pada permainan bulu tangkis. Nah, ini pengungkit jenis satu, ini gerakan kepala menengadah ke atas ya. Jadi pas menghadap ke atas itu penerapan dari pengungkit jenis pertama. Cirinya titik tumpu yaitu tulang belakang sama tulang atlas itu sebagai titik tumpunya. Titik tumpunya ada di tengah berarti pengungkit jenis pertama. Terus ini posisi lengan ya yang memegang raket yang bersiap untuk menyemes ya. Nah, posisi raket ini sebagai beban. Terus ini lengan di tulang tangannya ya. Terus kemudian di posisi tangannya ini itu sebagai bebannya dan titik tumpunya ada di siku. Berarti ini pengungkit jenis ketiga. Ya, loh. Kuasanya ada di tengah-tengah. Terus ketika dia menjinjit ya, itu posisinya dia menjinjit ya, maka bebannya ada di tengah. Seperti itu. Contoh yang lain apa yuk? Ya, misalkan gerakan menyapu ya. Ketika kalian memegang sapu, sapu sebagai beban, terus tanganmu sebagai kuasa dan sendi peluru yang ada di pundak ya, itu sebagai titik tumpunya. Kamu bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, ya. Nah, untuk mencari contoh-contoh yang lain, kamu bisa mengerjakan tugas. Ya. Kalau masih bingung silakan bertanya. Oke? Tugasnya silakan dikerjakan maksimal dikirimkan pukul 15.00 WIB. Nah, ini tugasnya ya. Saya kira gampang banget. Tugasnya menganalisis gerakan berikut. Apa termasuk penerapan dari pengungkit jenis 1, pengungkit jenis kedua, atau jenis ketiga. Terus kamu berikan alasannya. Ya, gambar nomor 1 ini seseorang yang akan berenang melakukan kuda-kuda ya, mau melakukan tolakan melompat dari posisi start menuju ke kolam renang. Ini termasuk pengungkit jenis 1, 2, atau 3. Terus yang kedua ini adalah gambar pemain ya Lionel Messi, pemain sepak bola yang bersiap akan mengeksekusi tendangan ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu bagian kakinya ini ya, kaki sebelah kiri ini.
yang saya tunjuk ini ini posisi kakinya ini menerapkan pengungkit jenis 1, 2, atau 3. Coba dianalisis ya. Oke. Terus yang ketiga, ini gerakan seseorang yang melakukan push up. Ya. Ini termasuk penerapan dari pengungkit jenis 1, 2, atau 3. Berikan alasanmu. Ya. Berarti langkah pertama tentukan titik tumpunya. Titik tumpu itu berperan sebagai porosnya. Ya. Porosnya artinya dia hanya muter-muter. Nah, kalau di nomor 1 yang bagian muter-muter yang mana? Ya, kalau bagian nomor 1 ini kamu perhatikan seluruh tubuhnya ya. Kalau yang Messi menendang ini perhatikan kaki yang sebelah kiri. Kalau yang push up ini ya sistemnya ini seluruh tubuh. Kamu perhatikan mana yang berperan sebagai titik tumpu, mana yang memberikan gaya kuasanya, gaya dorongan, dan mana bebannya ya. Berarti termasuk pengungkit jenis 1, 2, atau 3. Oke, saya kira cukup ya pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.